Lah itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kan Imam Syafi'i jarang ono wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Itu dia jadi wali mergo lemu. Gua bertak sange ridane mbek Allah mangan. Mangket aku kok mangan terus. Ora ono wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren. Ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe lho, iki kan kawe, ora partene iki kawe. Angger bar iki wis kawe, wis plagiat to. Tadi kau lah niru-niru wis ora oleh, gak keren no. Terus sekarang kita hitung, ruang ini. Ini nyata ya. Dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak. Ya tentu yang baik, yang punya mental adinu an-nasiha, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairi napa? Liwiri selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder jadi guru privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam. Terus wong yakini nak rambutnya ra kena dipotong. Terus adol godri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenisnya macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ono sing sowan tok yo ngombe, ono sing yo godri, ono sing yo donga. Kulo nak maca piyambak abot iki kula sangoni mon jenengan sing maca macam-macam lah. Wong suka ora ngajar kiai di order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kulo atok salam template jenengan sing maca. Kiai ini wong dhuwit ya penting. Iku yo pinter dhuwit ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah mandi. Macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang. Dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan madzhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era kawan. Terus melarat goblok kritik. Woi, ora tau munggah kan sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putar. Kirang. Itu sekolah ora tau munggah. Senengane jaduk. Jaduk bocah. Pokoke seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul. Dulu juga ada HP. Dia punyanya surat. Terus kula niku teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak ajak Jumatan, tak ajak sholat zuhur galem. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam madzhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng kula. Akhirnya singkat cerita, tiap ning pedalaman Kalimantan itu dia gawe musola kok bekas-bekas kali. Ya terus kalau Jumat mereka ajak zuhur gak gelem. Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya wong awam, Pak, wong Jumat kok zuhur. Terus saya tak aku, Gus apa boleh zuhur? Apa boleh apa? Jumatan tak jawab boleh. So ini kalau madzhab lah mending Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temangsang yang tengah alas, iki buruane polisi zaman dhisik ngono jenenge ilegal loge. Ya tetap nganakno musala. Juga komunitas sholat, mahabbah ning Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, jom kowe sekolah IAIN, jom kowe sekolah Aliyah, ben kok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC, terus payu ning departemen. Kowe nak dong mimpin agama bentuk gaji. Dalile fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Ngalor ngidul go ijazah. Sesuai golek dukono ning wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi.
Ya sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewi di sapo-sapo di dewi. Seadan. Perlu sing lucu gini, memang soalnya gue kayak. Sing sitok itu alumni sarang, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata. Dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, kenapa gue eling Jumatan? Jadi, ngene-ngene tau mondok, perang tahun, 4 tahun. Apa terima jadi ngene, bisa ngaji ra tenanan. Macam-macam lah. Akhirnya masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampean. Saya tuh pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak ada teman saya. Suwandri orang wong jenenge Hamid. Terus kamu kenal orang ini, namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak takut, Mit. Ke orang kerja ning Arab Saudi gak, men di Korea ya. Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Werjon dia niatis gak niat dakwah, gak niat dadi kiai. Wong ku apa jenenge melarat ini. Ku apa terus. Oh, wis ra terlintas sampe kiai. Oh, ning Korea ku apa jenenge makhluk melarat ku apa dene pokoke pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah ora ning Arab. Akeh Gus ning Arab. Ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku bisa tau ngaji je. Motif. Dulu bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mergo dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja wong. Akhirnya sing niate kedunian menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya kayak sukses jadi dia. Ajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya alumni pondok pedotan. Oh penting yang pedotan. Mergo nek ora pedotan dadi ketua MUI malah. Dadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi sendiri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu digeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Kok nek ora pedotan ketua MUI, juri musabah ora ngarah dakwah ngene-ngene iki. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning ya apa yang yang murid-murid bagomu, tapi gak sekeren sing heroik gitu. Cara poinnya ning ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ngene-ngene. Nah ikhlas lho ya. Kecuali ora ikhlas, dene ngene iku kegiatan nglalekno fikire. Ya gak ono wong dakwah jare timbang ning omah tengok-tengok atau dakwah wae perkara nek. Tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madzhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan murid-murid agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anak kiai, muridnya kiai, dan tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan mungkin sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Ke Bali itu niatnya adul sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketua MUI. Yang Madura maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan, bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan, macam-macam. Mondok itu kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya alim, cerdas. Mau ini bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat, masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu? Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih, kere yo gawa agama, suga yo gawa agama, temangsang yo gawa. Kemana-mana bawa. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi sekolah sing ono gelar ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya ulang lagi tetap boleh. Nek sing bakate di gelar ya gelar enggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah pula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar enggak masalah. Bisa saja anak saya nanti enggak masalah.
Tapi tetap tak cekoki pikiran seperti ini. Sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ila wahi wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai sama. Bila perlu mati aku wali sing urip tak peduli ya. Asal sing urip ya wali bisa. Kan ono sinyale lah ana wali kan angel petuane. Kan gak sambung. Sinyale beda. Sing wali padha waline iso calling-callingan gak gambare. Sing ora kan wis berat. Enggak, wali ku kelas kan. Wali ku beda. Kaya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu menungso digoda Zulaikha meh tertarik. Bareng meh tertarik, mulai rontok sawat bapake sewah kok. Padahal bapake ning Syria ning Kanaan, Nabi Yusuf bedane ning Mesir. Piye? Bapake ning Syria, gawe kepae ning Palestina. Nabi Yusuf kegoda Zulaikha ning sewah kok bapak. Anake Nabi kok. Lah kowe sing nabok sapa ora demenan. Ora ono sing nabok. Bapakmu ra wali, kowe ra wali, lingkungane ya ora wali. Mulane dadi ngene iki apik. Semuanya enggak menunjang. Ya, tapi pangeran ngersakno rahmat Allah jembar gitu ya udah apik. Gua jalalan ngalor gitu, gua kita apa iki? Nasohil bilipat ngalor gitu. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatullah wa mahabbatu rasuli secara permanen itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ilah rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang, semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Nyatanya dagang rempah-rempah, ya kepengen sugih. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang ora iso boleh dunya tok ora iso, tetep nang aja akhirnya ngajarkan Islam. Iya betul. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fikih enggak, apa dosen yai enggak, apa kiai sing dibenom negara enggak. Ya pedagang ya wong kedonyan. Mulane harapan kowe kedonyan iki cek tinggi. Tapi asli kedonyan probleme iku asli. Itu biasa boleh dunya tok ora ngurusi agama itu sing kasus itu. Itu yang bawa Islam ke Indonesia mbok kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa. Pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Terus saya punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua. Dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya, kemarin saya punya tamu. Itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau Rebo di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Saya ulang itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab dia kulaan dari Sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu mau 5.000 itu didol di Papua itu payu 50.000. Jadi nak badi yo nganti 1 juta. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus, kenapa di fak-fak itu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Jadi nak dagangannya fak-fak. Ini cerita. Terus tak terangkan dia. Dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Itu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah. Harun Rasyid itu orang Irak. Yang putih. Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik. Dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak. Irak yang wadu. Yang di Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas bareng dulu. Sinten? Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Gue ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di fak-fak itu. Makanya kayak fak-fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia, gitu. Kayak Australia kayak mirip-mirip. Singkat cerita, mereka nyon sewu tuh awal-awalnya dibuat situ karena begundal dianggap perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang Muslim, ternyata di fak-fak sekarang ya jadi komunitas Muslim. Wah, Islamnya keren, yang soleh ya banyak. Bahkan ada yang pernah turunannya jadi perdana menteri di Timur Leste, sinten Mar'i, sinten Al-Qadiri. Bangsanya di sana itu Al-Qadiri.
Oh, ya ora Islam ning kono, yo ala Arab. Pakanane daging wedhus, yo sok ala Arab. Karena apa? Islam. Wis buahan wis urip-urip agama. Lho maksudnya ora trimo pedotan santri yang ini malah parah meneh. Lho ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nang kono kuwe enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa Papua. Sama santri saya jangan, Bro. Jenengan nak dolan teng fakak relatif aman, komunitasnya sudah muslim Arab. Jadi santri saya tadi tanya, kenapa fakak bisa begitu? Karena apa tadi? Setiap orang muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka tidak bisa urip dakwah ora iso. Wis ngaji ning kene kan yo wong kedonyan kabeh, ana ngaji yo do ngaji. Padahal mungkin merantaunya di Jogja golek duit. Utawa urip gamen golek duit ra kecekel-kecekel, pancen golek ora wajib kecekel. Mulane aku di kanca satpam, kurang ajar tenan. Satpam iku kancane padha satpam jagongan ning ngarepku. Apa ning Jakarta? Ayo apa golek duit? Golek ning kene gak kena. Lah nek tapi nek kok golek ning kene kan golek ora uwes ning kene padha-padha ra mesti kecekel ya. Lah nek maro Jakarta dijupuk duit lah. Tapi nak golek ning kene ayo golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Lah padha-padha golek lah apa adu-adu ora mesti kecekel. Lah nak jupuk lah. Ceritane ditelepon misanane, Kak aja kerja ning kene nak golek duit ning Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu, misalnya ana pokok jupuk gelem, akon golek moh. Wis adu-adu kok lagi golek. Allah nek anggere siswa golek ilmu jupuk. Aja apa ning biduane wong jupuk ilmu. Kok nak golek rong mesti cekap. Carane jupuk piye dimaknani mau. Lali yo direkam. Dadi ilmu dijupuk ambek HP dirungokno. Tapi nak utek kowe salah ya meleset to. Wong utek lunyu tadi digone ilmu iku ya meleset. Kayak godhong tales dikai banyu ora lari kemana-mana. Tapi ya tetep ape, aja godhong tales iku tak dikai banyu mlayu, tapi tetep iso tengok-tengok ning kono banyu. Tenang mawon, supaya tenang. Nah, menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini, ya. Harus sama. Dan saya yakin pasti sama. Enggak apa-apa ada yang punya gelar, berburu gelar. Karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenak yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah. Karena ini juga penting. Karena ini yang pegang otoritas, yang bikin undang-undang, yang bikin macam-macam. Tapi yang kultural tadi juga super penting. Karena ini wilayahnya ausa wa ausa, jauh lebih luas dan tidak sama nih fakta nangis. Wong buahan, orang tahu semua itu di Tarikhul Khulafa itu dijelaskan. Mulane darani Irian Jaya itu karena singgarani itu wong Arab. Jadi ceritanya buareng wong Timur Tengah, wong Irak tadi dibuat ning Irian, roh wong udo-udo. Bahasa Arab udo ora uryan. Uryan iki maknane udo, Aryan, uryan iku maknane udo. Waget wong Arab. Wong Arab begudala kan cobaan. Ora kaya wong Indonesia agar preman terus katokan cekak terus. Wong Arab ku preman lah. Cobaan. Ora kaya Indonesia agar preman celananan jeans suwe-suwe terus gak kelambenan perapatan jagungan awake tatur kok. Wong Arab tetep cobaan. Mulane kira ada film Arab. Umar mbek sapa sitok soleh tok bajingan bantah-bantar padha cobaane. Nah film Indonesia ada sing ustate klambi takwa, bersih, sing premane suwe-suwe. Dadi jelas. Film Arab bingung kowe. Endi sing Mulane do sering takok, aku lak sering delok pinggire Hasan, pinggire anakku. Pak yang jahat yang mana? Perkarane padha cobaane. Nah terus bareng wong udo-udo muni uryan. Terus ilah Jawa dadi Irian. Berkira sejarah. Mane mergo tadi al-arif billah asirun. Orang yang tahu Allah pasti asirun, dia tertawan. Tertawan oleh cintanya kepada Allah dan Rasul. Itu contoh fisik ya sampean gak minggat. Coba alasan sampean gak minggat itu apa? Karena tertawan oleh cinta kamu kepada anak-anak. Itu kan gak dipenjara secara fisik, tapi kamu dipenjara secara emosional, secara mahabbah. Coba. Kayak Rogen kan kudune wis minggat, tapi sayang anak. Akhirnya ra minggat.
Kok ada anakku mesti begitu. Coba yang menjara kalian semua itu apa coba? Cinta kita pada keluarga. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada Jalalullah wa azamatu, pada Asmaul Husna, karena kita terikat oleh sifat-sifat Allah dan kita tahu Allah itu as-somad, zat yang harus kita tuju. Kemana-mana kita bawa Allah. Jika jadi pedagang ya kayak orang India yang di Aceh tetap menyebarkan Islam, kayak orang Madura yang di Bali tetap menyebarkan Islam, kayak penjahat yang dibuang Harun ar-Rasyid di Fakfak